ini wartawan memang media ini ikut ke goreng-goreng nih, makanya panjang terus. Nah, menyangkut uang donatur yang tempo hari memang menjadi persoalan ketika Agus akan membayar hutang, bukan mau mengobati matanya. Donatur itu membantu itu untuk pengobatan matanya Agus, tetapi isu berkembang mau bayar hutang dan mau dialihkan juga ke ahli waris, mau dipindahkan. Nah, inilah yang akhirnya jadi rame, inilah pemicu awalnya kan. Nah, sehingga uang itu jadi polemik, digoreng sana, digoreng sini. Nah, saya dengar lagi nih cerita kalau uang itu sekarang sudah di salah satu bank, entah itu dalam bentuk tabungan, apa dalam bentuk deposito, yang jelas uang itu ada di situ. Nah, ketika Novi mengundurkan diri dari yayasan, maka Novi tidak ada lagi legal standingnya untuk bicara yayasan. Tapi si Gary yang memang sebagai pengurus yayasan, dia pihak yang berwenang untuk bisa menyalurkan uang itu ke NTT. Tapi satu persoalan, donatur nggak setuju uang itu didonasikan tempo hari untuk Agus Salim, untuk pengobatan matanya. Tapi sekarang mau dialihkan ke NTT. Nah, ini kembali lagi kepada media nih. Apa yang mesti saya jelaskan? Gini Bang, persoalannya Bang, kronologis awalnya kan 3 kesepakatan itu antara yayasan sama pihak donatur sama pihak yang menggalang dana itu, yaitu salah satu pokes yaitu Denny Sumargo. Dari pihak 3 orang itu sudah sepakat, tapi perkara itu udah masuk ke pengadilan, gugatan oleh donatur sendiri Bang. Ya kan, tapi proses belum ada ketok palu dari hakim bahwa itu duit akan kemana. Nah, akhirnya 3 kesepakatan itu tetap dialihkan ke donatur tanpa sepengetahuan pihak satu, yaitu Agus. Gimana Bang prosesnya Bang? Ya, jadi saya pikir Agus memang tidak ada kewajiban donatur ya atau yayasan untuk pamit kepada Agus ya untuk ini mau disalurkan ke atau dipindahkan donasinya ke NTT. Nggak ada legal standingnya. Denny Sumargo, Gary dan yang lainnya kecuali Novi yang sudah keluar dari yayasan, dia sekarang bertanggung jawab atas uang itu di deposito atau di buku tabungan. Tetapi jangan salah paham, donatur dengan kuasa hukumnya melakukan gugatan ke pengadilan minta status uang itu seperti apa. Nah, selama status uang itu belum ada keputusan dari Pengadilan Negeri Tangerang, maka selama itu juga uang ngegantung dan tidak ada yang bisa narik uang. Dan pihak bank jangan coba-coba mengeluarkan uang itu, bisa dipidana tanpa seizin dari putusan pengadilan. Jadi emang harus ada proses ini Bang? Harus ada putusan pengadilan mengenai penetapan uang itu milik siapa sebenarnya. Nah, ini kan ada 2 statement Bang. Jadi salah satu PH donatur itu yang kalau nggak salah 3 atau 4 PH-nya sendiri sudah oke, tapi satu sendiri juga tetap mau akan proses di pengadilan untuk memutuskan uang itu kemana. Tapi dalam PH yang lain setuju. Itu gimana Bang? Jadi gini, kan di situ ada Bung Farhad Abbas. Beliau kan pakar hukum, tanya sama beliau juga. Jangan malah ikut ngusut-ngusutin, ikut bikin keruh ya. Jadi siapa Bung Farhad ini diselesaikan lah, kan gampang mekanisme hukumnya. Donatur sebagai penggugat, pengadilan menetapkan, tinggal putusan pengadilan seperti apa, udah tinggal isi putusan itu dieksekusi, dijalankan. Udahlah, Bung Farhad lebih jago dari saya lah. Oke, Abang bicara PH dari Farhad sendiri, malah kebalik Bang, Farhad itu kecewa karena dia tidak disangkut pautin nih Bang, ya kan, dengan perkara uang itu dialihkan ke NTT Bang, malah dia juga akan menggugat dan melaporkan 3 pihak ini Bang. Enggak, gini. Farhad Abbas itu kan PH-nya Agus, ya. Minimal tidak usah pemberitahuan resmi, tetapi kulo nuwun lah, kita kan orang Melayu. Donatur kulo nuwun kepada atau Denny Sumargo kulo nuwun kepada Farhad, aku mau alihkan ini supaya nggak ribut aja, nggak jadi polemik. Ini kan sedikit aja jadi polemik. Padahal uang segitu sebenarnya
ya terlalu jauh lah kalau untuk bikin polemik. Untuk ke pengadilannya, ongkosnya, transport, itu uang juga kurang gitu. Cuman karena ini jadi memang melibatkan banyak beberapa selebriti, nah maka media punya kepentingan ini untuk digoreng-goreng. Kalau saya melihat cukup donatur, yayasan dengan pengadilan. Tinggal nanti pengadilan penetapannya, putusannya seperti apa, tinggal dieksekusi. Itu kan Bang ya. Jadi abang sebagai pandangan ini tetap nggak bisa ya bang, uang itu akan Nggak disalurkan? bisa, karena sudah dalam status gugatan. Iya. Tinggal nunggu putusan gugatan. Tapi dari pihak donatur bilang mencabut, tapi satu lagi pihaknya belum mencabut dan tetap proses, gimana bang solusinya? Ya nanti kan kalau udah ada putusan pengadilan kan mana bisa putusan pengadilan tidak dieksekusi. Nah, tinggal memang nanti siapa tergugatnya, banding enggak, kasasi enggak, kan panjang. Tapi kan dari pihaknya si donatur sendiri sudah mencabut, dalam arti nggak memperkarakan uang itu diperkarakan untuk disidang bang. Gimana bang? Kalau ini sudah memang jadi polemik di pengadilan, saya pikir biar aja pengadilan yang memutuskan. Tetap ya, Bang, ya, gitu. Jadi bukan pengadilan itu tong sampah, masukin ke tong sampah, ditarik lagi, ya kita ini di dunia hukum nih. Ya, yang kecil bisa besar, yang besar bisa kecil. Inilah Bung Farhat yang lebih tahu lah. Jadi abang, oke, tanya lah. Bang, sampai si Agus ini ibaratnya pengen banget duit itu buat dia berobat gitu, sampai dia sedih, sampai dia nangis, kayak kecewa lah gitu kepada ibaratnya duit itu kok sampai mandek gitu. Jadi ibaratnya bisa bilang uang sengketa dong di itu. Nanti dulu ya memang uang sengketa, jadi ketika memang donatur itu inisiatif dan keinginannya itu membantu pengobatan matanya Agus. Tetapi Agus bikin statement kalau uang itu untuk bayar utang, dan kalau nggak habis juga akan diwariskan ke ahli warisnya. Ya ini kan yang menjadi awal dari ramenya persoalan ini. Ya udah, sekarang udah di pengadilan, tunggu aja pengadilan Agus, ya udah yuk. Itu bukan salahnya donatur ya, salahnya Anda sendiri kan. Nah, saya pikir itu tadilah. Jadi saya tahu ada yang goreng-goreng nih, biar ini panjang gitu. Tapi kan pengen untuk ada kejelasan aja bang. Abang kan Yang lebih jelas adalah nanti pengadilan dalam pemutusan gugatan itu. jadi artinya pihak bank untuk tidak bisa mengeluarkan itu ada tanda kutip, ya kan, dugaan tidak berani karena uang ini masih sengketa pak. Bank menunggu putusan pengadilan, sehingga nanti putusan pengadilan itu menentukan siapa yang berhak atas uang itu, baru nanti putusan itu diserahkan ke pengadilan. Jadi nggak Diserahkan ke bank untuk mengeksekusi.